Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini pada sore hari ini berjumpa dalam rangka membedah buku yang baru saja saya terjemahkan bulan lalu, yaitu kitab Imam Al-Ghazali Ayyuhal Walad dengan tajuk Wahai Anakku, yang berisi nasihat Imam Ghazali kepada muridnya dalam mendidik jiwa, meluruskan niat, menerangi gelapnya hati, dan menunjukkan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan semoga kitab ini dapat menjadi kitab yang bermanfaat bagi umat Islam secara keseluruhan dan dapat menjadi kontribusi dalam dakwah, dalam perjalanan dakwah, perjalanan manusia, menunjukkan jalan manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Saya menyapa kawan-kawan dari Indonesia dan ada juga kawan-kawan dari Malaysia serta kawan-kawan dari tempat-tempat yang berbeda-beda. Mudah-mudahan dapat mendapatkan kemanfaatan dari kitab ini insyaallah, dan juga di sini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beberapa teman mengenai kitab ini. Sebelumnya, kita akan awali pembahasan kita ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kemanfaatan dari ilmu kita pada sore hari ini. Semoga ianya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Fatihah binatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir, ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah, ma'lud fil afiyah wa salahil akibah. Khususan lori Imam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Baik, alhamdulillah. Saudaraku sekalian, kawan-kawan dimanapun saja berada, baik yang di Indonesia, di Malaysia, ataupun di negara manapun, kitab ini adalah merupakan kitab dari seorang ulama besar yang mendapatkan julukan Hujjatul Islam, Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau memang namanya sudah merupakan nama yang unik ya, di mana nama beliau sama dengan nama ayah beliau dan sama dengan nama kakek beliau. Beliau sendiri bernama Muhammad, ayahnya bernama Muhammad, dan kakeknya bernama Muhammad. Dan beliau sangat bangga dengan hal tersebut, sehingga beliau bahkan mengatakan bahwa salah satu penyebab dari kemanfaatan ilmu beliau dan juga kemanfaatan kitab-kitab beliau adalah dari keberkahan nama beliau, di mana beliau mengumpulkan nama beliau, nama ayahnya, dan nama kakeknya adalah nama manusia paling agung, nama manusia paling mulia, paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kitab ini merupakan jawaban dari pertanyaan seorang muridnya yang memang ditulis di akhir-akhir kehidupan beliau, di mana muridnya berguru sama beliau untuk waktu yang cukup lama dan berkhidmah untuk waktu yang cukup lama. Kemudian beliau menuliskan sebuah surat bertanya beberapa permasalahan kepada Imam Al-Ghazali alaihi ridwanullah dan minta beberapa nasihat. Imam Ghazali kemudian menuliskan kitab ini sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh muridnya tersebut, sekaligus juga nasihat-nasihat, di mana beliau memberikan nasihatnya di kitab ini. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai kitab ini, saya akan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan, baik yang datang dari Malaysia ataupun yang datang pertanyaannya dikirimkan lewat Instagram saya di Halimah Alaidrus.
Saya akan mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya akan dibacakan oleh kawan saya. Assalamualaikum Ustazah. Saya nak tanya tentang nasihat yang pertama, yaitu Allah memalingkan wajah daripada kita apabila kita melakukan perkara sia-sia. Bagaimana jika kita terleka menonton TV karena diajak suami? Contohnya diajak menonton movie sebagai suatu cara untuk bersantai. Bolehkah kita berselawat ketika menonton TV untuk tidak dihitung sebagai orang yang lalai? Gitu Ustazah. Baik ya. Pertanyaan yang pertama dari pertanyaan Imam Ghazali ya di kitab ini, yaitu di kitab Ayyuhal Walad. Imam Ghazali menyampaikan nasihat pertamanya. Imam Ghazali adalah beliau mengatakan tanda Allah Subhanahu wa taala berpaling dari seorang hamba adalah dengan dibuatnya hamba tersebut sibuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Alamat i'radillahi anil 'abd ishtighaluhu bima la ya'ni. Hadis rawahu Darul Qutni, yang artinya tanda bahwa Allah berpaling dari seorang hamba adalah sibuknya hamba tersebut dengan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, ini pertanyaannya katanya bagaimana apabila dia ini diajak sama suaminya untuk menonton acara televisi atau menonton movie, misalnya menonton film, sebagai salah satu cara untuk mereka bersantai. Boleh tidak ataukah itu dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia? Tergantung dari niatnya ya, karena ini tergantung dari niat dan caranya. Maksudnya lihat apa movie yang diminta untuk istrinya menonton ini. Apabila yang ditonton adalah movie yang boleh-boleh saja untuk ditonton, maka hukumnya boleh saja bagi suami tersebut bagi istri tersebut untuk menonton tayangan televisi bersama dengan suaminya. Tinggal masuk di niat. Apabila niatnya adalah ingin menyenangkan suami, ingin mengawankan suami, untuk menemani suami, untuk harmonisasi dalam hubungan rumah tangga, maka itu sesuatu hal yang baik dan jatuhnya sebagai melaksanakan perintah suami untuk urusan yang mubah. Namun apabila perkaranya adalah perkara yang haram, perkaranya atau movie-nya yang ditonton itu adalah movie yang haram karena di sana terdapat hal-hal yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang mendekatkan kepada perzinahan misalnya, atau bahkan memang merupakan suatu hal yang ada nilai-nilai keharaman di sana, maka karena hukumnya haram, Nabi Muhammad SAW mengatakan la ta'ata li mahlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak diperkenankan seseorang untuk taat kepada makhluk jika itu membawanya kepada kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, apakah termasuk lalai apabila seorang istri diajak oleh suaminya untuk menonton televisi atau menonton film, menonton movie? Maka tergantung apa yang ditonton, dan juga kalau ingin mendapatkan pahala jika itu adalah tontonan yang mubah, maka silahkan berniat untuk mengawankan suami, untuk menyenangkan suami, maka di sana terdapat nilai pahala dan tidak dianggap sebagai sebuah bentuk kelalaian. Namun apabila di dalam movie tersebut terdapat perkara yang haram, tentu saja ini merupakan perkara yang terhitung sebagai kelalaian yang dilakukan oleh seorang hamba. Iya. Berikutnya, Saya nak tanya Ustazah, adakah dosa orang yang mengetahui sesuatu ilmu kemudian tak mengamalkan lebih besar berbanding melakukan dosa karena jahil? Contoh, saya pernah belajar kitab nih, tapi tak semua yang diamalkan. Bagaimana nak istiqomah menjadi orang yang beramal dengan semua ilmu yang dipelajari? Ada doanya kah Ustazah? adakah berdosa mengetahui suatu ilmu kemudian tidak mengamalkannya lebih besar dibandingkan melakukan suatu dosa karena jahil? Ya. Sebenarnya memang celaka orang yang tidak mengetahui sesuatu kemudian tidak mengerjakan. Akan tetapi celaka orang yang sudah mengetahui akan tetapi dia tidak mengamalkan.
Jadi kecelakaannya dua ya, dosanya dua hal, karena dia dosa mengerjakan keharaman dan juga dosa tidak mengamalkan ilmu. Sementara kalau yang satu, dosanya hanya satu, yaitu dosa karena dia tidak belajar. Gitu. Ini untuk sesuatu hal yang la yu'lam bid-darurah, untuk sesuatu hal yang memang harus dipelajari sehingga orang tahu hukum halal haramnya. Tapi untuk sesuatu hal yang memang orang akan tahu, asal masuk Islam dia tahu bahwa itu adalah perkara yang haram. Misalnya keharaman zina, orang asal masuk Islam tahu dong kalau zina itu hukumnya haram. Seperti misalnya kewajiban sholat, orang asal masuk Islam sebenarnya tahu bahwasanya yang namanya sholat itu hukumnya wajib. Nah, hal-hal yang seperti ini tidak ada perbedaan antara alim sama jahil. Dua-duanya sama-sama berdosa, bahkan orang yang jahil dosanya dua kali, karena dosa meninggalkan sholat dan dosa tidak belajar sampai dia tidak tahu bahwa sholat itu hukumnya wajib. Gitu. Jadi dosanya malah dua kali double untuk sesuatu hal yang diketahui secara darurat, maksudnya diketahui secara mudah bahwa hal tersebut memang diperintahkan dalam ajaran agama Islam. Begitu. Nah, buat teman-teman sekalian, mengamalkan ilmu itu hukumnya wajib untuk sesuatu hal yang wajib. Jadi begini ya, bukan berarti kalau misalnya kita tahu fadilahnya tahajud, kita wajib tahajud. Enggak begitu. Tahajud itu hukumnya sunnah. Mau kamu pelajarin, mau kamu nggak pelajarin, mau kamu dapat ijazah sekalipun dari seorang guru ngajarin kamu tahajud, tahajud tidak akan pernah menjadi wajib. Sebab tahajud itu hukumnya sunnah. Jadi nggak usah takut bahwa wah kalau saya belajar nanti akhirnya semuanya jadi wajib saya kerjain. Yang sunnah-sunnah tetap sunnah, tidak segera menjadi wajib ketika kamu mempelajarinya. Jadi jangan kamu kira ketika kamu sudah mempelajari bab tentang nikah, kamu kemudian hukumnya menjadi wajib menikah. Kalau belum ada yang melamar, ya belum wajib nikahnya. Jadi tenang aja teman-teman saya sekalian, jangan takut bahwa kalau kamu mempelajari sesuatu, kamu menjadi berkewajiban untuk mengamalkan semuanya gitu. Sebab sepertinya kan ilmu tidak diamalkan menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu untuk urusan yang memang hukumnya wajib, kamu tinggalkan setelah kamu tahu bahwa itu hukumnya wajib, itu yang baru akan menjadi sesuatu yang menghardik kepada kita, akan berbalik kepada kita, akan berbahaya buat kita. Itu adalah ilmu yang memang hukumnya wajib. Misalnya sesudah kita tahu bahwa hukumnya sholat adalah wajib, kamu masih meninggalkan sholat, itu berat hukumnya. Misalnya sudah kamu tahu bagaimana fadilahnya berbakti kepada orang tua, kamu masih durhaka juga sama orang tua, itu yang hukumannya menjadi berat gitu. Di sini letak masalahnya ya. Jadi sekali lagi, bukan berarti sesuatu ketika hukumnya wajib dipelajari itu kemudian menjadi tidak wajib dipelajari karena kamu belum tahu hukumnya. Sesuatu perkara yang wajib dikerjakan tidak menjadi tidak wajib dengan kamu tidak mempelajarinya. Hukumnya tetap wajib dan kamu malah berdosa dua kali karena kamu tidak mempelajarinya. Dan juga bukan berarti perkara yang sunnah menjadi wajib dengan kamu mempelajarinya. Tidak seperti itu. Perkara yang sunnah tetap menjadi sunnah walaupun kamu mempelajarinya. Dan ketika kamu mengamalkannya, kamu dapat dua kali pahala, yaitu mengamalkan sunnah dan mengamalkan ilmu yang sudah kamu dapatkan tersebut. Seperti itu. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, bagaimana cara membersihkan hati agar niat kita mencari ilmu tetap lurus? Dan mohon nasihat bagi kami para pelajar serta amalan agar senantiasa giat dan semangat dalam belajar. Terima kasih. Cara membersihkan hati ya, niat belajarnya agar tetap lurus. Hati kita ini memang mudah sekali berbolak-balik teman-teman. Jadi gak usah khawatir. Misalnya nih, kita sudah dari awal niat untuk mempelajari ilmu lillahi ta'ala, li'la kalimatillah. Nah, itu gimana caranya agar hatinya tetap lurus saja, li'la kalimatillah, dalam masa belajar kita yang bertahun-tahun. Misalnya kita duduk di pondok pesantren atau kita duduk di majelis-majelis ilmu, karena niat kan seringkali juga kadang berubah-ubah. Nah ini teman-teman saudaraku sekalian, karena memang kita tahu hati kita berubah-ubah, makanya kita harus terus-terusan mengingatkan hati kita agar tidak mudah berubah.
luruskan niat, terus seperti itu. Setiap kali datang niatan-niatan yang buruk, misalnya niat-niatan yang bengkok, misalnya niatan yang tidak lurus, kita luruskan kembali agar dia kembali menjadi sesuatu yang lurus. Terus lurus niatnya. Karenanya dalam masalah niat ini memang ada 3 hal teman-teman saudariku sekalian, harus kita kerjakan ketiganya. Niat sebelum mengerjakan, niat di tengah-tengah mengerjakan nih, keikhlasannya itu harus tetap kita jaga, dan juga bahkan sesudah kita mengerjakannya tetap kita niatkan bahwa menuntut ilmu kita di waktu kita menuntut ilmu dulu itu adalah li'la kalimatillah. Ketika mengamalkan ilmu tersebut juga tetap untuk li'la kalimatillah. Jadi gimana caranya membersihkan hati agar niat kita tetap lurus dalam menuntut ilmu? Ingatkan terus hatimu bahwa segala sesuatu hanya ketika kamu lakukan lillahi ta'ala, ia akan menjadi bermakna. Akan tetapi jika kamu melakukannya tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ilmumu tersebut tidak akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Mohon nasihat Ustazah bagi para pelajar serta amalan agar senantiasa giat dan semangat dalam belajar. Jika besar yang kamu mau raih, biasanya kamu akan bergegas, akan bersemangat untuk bisa mendapatkan apa yang kamu raih tersebut. Jadi masalahnya nih, kalau kamu merasa kamu kurang bersemangat dalam belajar, artinya kurang besar tujuan yang kamu mau raih. Tiap kali kamu malas belajarnya, itu artinya kamu menjadikan tujuan kamu nih kurang besar. Kalau tujuan kamu besar, tujuan kamu mau mencari surga, tujuan kamu mau mencari ridhonya Allah, tujuan kamu mau dapat pandangan kasih sayang dari Nabi Muhammad, saya kira itu sudah cukup besar untuk menjadikan kamu terus menerus giat dalam mempelajari ilmu. Setiap kali kamu malas, ingatkan kembali hatimu untuk meluruskan niat kembali, mengagungkan tujuan kamu sehingga jadi ringan beban-beban yang kamu lalui di dalam perjalananmu dalam mencari surga. Ingat Nabi Muhammad SAW mengatakan, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallah hiyal jannah. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallah hiyal jannah. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah sungguhnya barang dagangan Allah adalah surga. Kita harus membayarnya dengan perkara yang sangat besar sekalian. Kita harus membayarnya bahkan dengan jiwa dan raga kita, insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang belajar dimanapun saja terus giat untuk belajar, sebab kita sedang mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala dan sedang mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustazah, saya mau bertanya, apa yang melatar belakangi Ustazah untuk menerjemahkan dan menerbitkan buku ini, dan apa yang membuat Ustazah terkesan akan buku ini? Terima kasih Ustazah. Ya, ini pertanyaan sangat bagus sekali ya. Apa yang melatar belakangi Ustazah untuk menerjemahkan dan menerbitkan buku ini? Jadi sebenarnya memang 2 tahun silam ya, berarti atau setahun setengah yang lalu, sebelum 1 tahun lah ya sebelum datangnya COVID, salah satu majelis saya di Jakarta yaitu Ahbabu Zahra membuat satu seminar 2 hari membahas kitab Ayyuhal Walad ini. Saya kemudian membahas kitab ini, akan tetapi ternyata terjemahan yang ada tidak cukup mewakili ucapan-ucapan Imam Ghazali yang sebenarnya istilah zaman sekarang nih jelek banget gitu. Nasihat-nasihatnya sangat diperlukan, sangat penting sekali untuk kita menjalani kehidupan di zaman sekarang ini. Walaupun memang Imam Ghazali memberikan nasihat itu kepada muridnya di zaman sekitar 1000 tahun yang lalu ya, karena Imam Ghazali hidup di masa tahun 500 Hijriah. Nah, karena saya ngerasa ini kitab jelek banget gitu. Ini kita bacanya seperti ditampar-tampar, seperti langsung berhadapan dengan Imam Ghazali, dikasih tahu kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Namun sayangnya kitab terjemahan yang ada tidak mewakili itu. Saya jadi kemudian ingin agar kitab tersebut dapat sampai ke hati teman-teman, dapat mudah difaham oleh teman-teman dengan bahasa yang ringan, dengan bahasa yang mudah difaham,
sehingga semuanya dapat merasakan manisnya ilmunya Imam Ghazali, sehingga semuanya dapat merasakan nikmatnya ilmunya Imam Ghazali untuk bisa sampai dan membenahi karat-karat yang ada di pikiran-pikiran kita selama ini. Karena itulah saya kemudian tertarik untuk menerjemahkan kitab ini, dan alhamdulillah sudah berhasil diterjemahkan dan sudah berhasil diterbitkan, sehingga bisa sampai di tangan teman-teman sekalian pada masa sekarang ini. Sangat terkesan karena memang saya merasakan bahasa Imam Ghazali itu adalah bahasa seorang guru penuh cinta kepada muridnya, di mana sangat menginginkan agar muridnya menjadi seorang yang ilmunya bermanfaat, yang ilmunya bisa mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang di dalam kitab ini seperti yang tadi saya sampaikan adalah merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seorang murid kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali ketika menjawabnya kemudian dibukukanlah kitab ini ya. Makanya ianya adalah buku kecil aja yang dapat selesai dibahas hanya dalam sehari atau 2 hari aja, dan juga bagi yang membacanya mungkin hanya perlu beberapa jam saja, bahkan mungkin nggak sampai 1 jam untuk bisa menyelesaikan kitab tersebut jika dibaca begitu aja. Tapi kalau mau memahaminya, memaham-mahamankannya, ya mungkin memerlukan waktu yang lebih lama. Dan Imam Ghazali memang ketika memanggil muridnya ini dengan panggilan ayyuhal walad, atau wahai anakku, sehingga memang beberapa ibu-ibu yang membacanya mengira bahwa kitab ini adalah kitab mengenai parenting ya, mengenai cara mendidik orang tua kepada anaknya, padahal tidak seperti itu. Kitab ini tidak bercerita mengenai pendidikan orang tua kepada anak, akan tetapi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih dalam pembahasan bagaimana perjalanan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat sarankan siapapun untuk membaca kitab ini untuk sekali lagi bisa mengetahui manisnya ilmu Imam Ghazali, untuk tahu rasanya bagaimana dinasehati oleh seseorang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, diberitahu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah dapat menyampaikan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustazah, alhamdulillah akhirnya ada kesempatan bertanya tentang kitab ini. Ustazah, Ana mau bertanya, di halaman 67 kitab Ayyuhal Walad terjemahan, Ustazah dituliskan tentang bentuk kehormatan kepada guru secara batin adalah dengan cara apapun yang didengar dan diterima dari gurunya secara zahir. Jika dirasa tidak mampu, lebih baik jangan berguru dulu sampai batin dapat menerima sesuai dengan zahir. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana ciri-ciri bahwa kita mampu menerima apapun dari guru sesuai dengan yang zahir? Padahal terkadang di hati kita sering bertanya-tanya, kenapa para guru memerintahkan kita untuk ini dan itu? Apa artinya dengan terbesitnya pemikiran seperti itu? Pertanda kalau kita belum pantas untuk jadi murid dari guru tersebut. Wah, ini juga pertanyaan bagus sekali ini ya. Jadi dia bertanya, memang di halaman 67 dari kitab Ayyuhal Walad ini ada pembahasan bahwasanya kalau kamu berjumpa dengan guru yang sudah memenuhi persyaratan-persyaratannya, karena nggak semua orang yang ngaku jadi guru itu layak dianggap sebagai guru, karena adabnya dan kemudian cara pemikirannya, ibadahnya dan lain sebagainya harus memenuhi persyaratan-persyaratan untuk layak dianggap sebagai penerus baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab guru yang dimaksud di sini tentu saja adalah ulama, dan ulama merupakan warathatul anbiya, wakil dan pewaris dari Nabi Muhammad SAW. Tentu tidak semua orang yang mengaku dirinya guru layak untuk berada di tempat tersebut. Akan tetapi jika kamu mendapati, katanya Imam Ghazali, jika kamu mendapati seseorang dengan akhlak, dengan ibadah, dengan kepribadian, dengan semua yang sudah disampaikan oleh Imam Ghazali memenuhi persyaratannya, maka jadikanlah beliau sebagai gurumu dengan cara kamu harus menghormat kepadanya, penghormatan zahir maupun batin. Penghormatan yang batinnya adalah apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu terima dari gurunya secara zahir harus pula diterima secara batin.
baik berupa ucapan ataupun perbuatan, agar tidak menjadi orang munafik. Kalau gurunya memerintahkan kepada kamu sesuatu, kamu kerjakan dengan hati lega, dengan hati lapang. Walaupun kamu belum tahu hikmah dari apa yang diperintahkannya tersebut. Sebab kadang-kadang di pemikiran kita sebagai seorang murid itu tidak bisa menjangkau hikmah apa yang disampaikan, oleh guru kita tersebut. Akan tetapi apa yang disampaikan oleh guru kita tersebut itu sesuatu yang benar, sesuatu yang baik gitu. Nah, beliau kemudian mengatakan, kalau kamu tidak bisa menerima zahir batinnya, kamu tidak bisa menerima batin kamu seperti kamu menerima zahirnya. Maksudnya, kamu laksanakan semua yang diperintahkan guru kamu, akan tetapi batin kamu terus memberontak. Beliau mengatakan, daripada kamu menjadi orang munafik, lebih baik kamu tinggalkan dulu aja. Gak usah berguru aja dulu kepada guru tersebut. Kenapa? Sebab bahayanya kamu menolak perintah guru tersebut secara batin itu lebih berbahaya bagi seseorang daripada ketika dia tidak berguru sekalian. Sebab ketika seseorang murid menjadikan seorang sebagai guru, dia berguru kepada orang tersebut, itu artinya seperti bahkan lebih daripada seorang anak terhadap orang tuanya. Kalau orang lain berbuat buruk kepada seseorang, dosanya hanya berbuat buruk aja. Tapi anak kalau berbuat buruk pada orang tua, itu dosanya bukan main-main. Kan begitu? Sebab kan orang tua gitu, seseorang yang harus dihormati, seorang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ridho Allah terletak pada keridhoannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka demikian pula dengan seorang murid kepada gurunya. Kalau dia sudah mendapati gurunya ini adalah seorang yang memang dapat menyampaikannya kepada Allah, seseorang dengan keilmuan, ibadah, akhlak, kepribadian yang memang benar-benar tinggi nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala sehingga layak untuk diikuti, maka murid tersebut harus menerima apapun yang diperintahkan oleh gurunya. Yang disampaikan oleh gurunya secara zahir harus diterima secara batin, tidak boleh ada protes apapun terhadap apa yang disampaikannya. Nah, kalau cuma sekedar kenapa ya guru saya memerintahkan saya seperti ini, saya kok belum menerima hikmahnya, saya belum ketemu nih apa hikmahnya, yang seperti ini tidak jadi masalah ya. Akan tetapi jika yang dimaksudkan di situ adalah protes bahwa dia tidak menerima apa yang disampaikan oleh gurunya tersebut, maka ini sesuatu yang sangat berbahaya. Artinya kalau cuma sekedar pertanyaan kenapa ya guru saya ngasih saya perintah kayak begini, ini saya berat mengerjakannya, masih seperti itu nggak jadi soal ya. Tapi kalau udah menolak apa yang diperintahkan oleh gurunya secara batin gitu, nggak terima apa yang diperintahkan oleh gurunya, ini bisa sangat berbahaya bagi murid tersebut. Boleh dikatakan ia adalah seorang murid yang durhaka gitu. Begitu. Assalamualaikum Ustazah, mohon izin saya mau bertanya tentang cara menghadapi orang yang dungu. Di buku itu disebutkan bahwa jawaban terbaik bagi orang dungu adalah diam. Lalu bagaimana cara saya menghadapi murid-murid SD yang bermacam-macam tingkatan IQ-nya? Tetap sabarkah dalam menjawab pertanyaan mereka atau harus bagaimana Ustazah? Terima kasih Ustazah. Oh iya, baik ya. Di kitab ini disampaikan mengenai kamu kalau diajak debat sama orang dungu jangan dijawab. Tapi yang dimaksudkan dungu di sini bukan orang yang EQ-nya terbelakang. Orang yang EQ-nya terbatas, kemampuan menerima ilmunya terbatas, itu namanya bukan orang dungu, akan tetapi orang yang bodoh. Orang yang bodoh diajarin. Orang yang dungu ini orang yang dikasih tahu kemana, itu pahamnya kemana. Itu orang dungu gitu. Orang dungu itu orang yang dikasih tahu sesuatu, nangkepnya lain gitu kan. Jadi dijawab itu protes karena dia nggak ngerti gitu, karena dia nggak paham sama jawabannya tersebut, dia nggak ngerti sama jawabannya. Ini yang dimaksudkan dengan orang dungu. Kita jawab kemana, dianya pahamnya yang lain lagi gitu. Nah, orang yang kayak begini nih nggak usah dijawab kalau dia ngajakin debat, karena dia nggak nyari kebenaran, dia cuma nyari kepengen dianggap ngerti, kepengen dianggap tahu gitu. Nah, orang yang seperti ini nih, orang dungu itu adalah orang yang tidak tahu tapi dia tidak mengerti bahwa dirinya tidak tahu
Ini yang dimaksud dengan orang dungu di sini ya, bukan anak-anak murid sekolah dasar yang kamu mengajar di sana, yang ketika kamu memberitahu sesuatu mereka misalnya agak lambat dalam menerimanya. Nah, kalau masalah lambat dalam menerima, silakan sabar dalam memberitahu. Saya dulu juga mengajar, dan ketika saya mengajar, saya punya satu teori bahwa satu prinsip bahwasanya di kelas saya tidak ada orang bodoh. Yang ada adalah orang yang perlu waktu lebih lama untuk bisa memahami. Dan memahami itu adalah dengan pengulangan. Terus saja diulang, terus dikasih tahu, berulang-ulang kali. Sekali dengan bahasa yang mudah, belum paham juga 2 kali, 3 kali, 4 kali, beri lebih banyak contoh. Nah, insya Allah dia akan paham. Dan tenang aja, biasanya yang susah juga keluarnya. Biasanya kalau orang agak susah untuk memahami ilmu, biasanya juga ilmu tersebut akan bertahan lebih lama bagi dia dibandingkan dengan orang yang masuk ilmunya lebih mudah. Seperti itu, insya Allah mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaanmu bahwa yang dimaksudkan dengan orang dungu di situ bukanlah dungu yang kamu maksudkan, sebab kalau yang IQ-nya rendah, nah itu bukan dungu yang dimaksud sini, akan tetapi orang yang bodoh. Nah, orang yang bodoh silakan diajari. Kalau kamu sulit untuk mengajari mereka, ulang-ulangi terus, insya Allah yang saya rasa tidak ada orang yang dungu. Begitu ya. Pertanyaan selanjutnya Ustazah, bagaimana Ustazah rasanya sering berkumpul sama orang-orang soleh? Wah, luar biasa sekali nih ya pertanyaannya. Bagaimana rasanya berkumpul dengan orang-orang yang soleh? Antara seneng sama takut. Senengnya karena mudah-mudahan pertanda bahwa kita akan dikumpulkan dengan orang soleh kelak di hari akhirat. Sebab berkumpul dengan orang soleh merupakan pertanda bahwa kita di hari akhirat nanti juga akan bersama dengan mereka. Apabila hati kita penuh cinta, kan Nabi Muhammad bilang almar'u ma'aman ahab, seorang akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Maka insya Allah kalau kita senang kumpul sama orang-orang soleh, nanti di hari akhirat kita akan juga berkumpul bersama dengan mereka insya Allah. Itu senangnya. Juga ada rasa takutnya. Rasa takutnya katanya yang sangat berbahaya bagi seorang murid, bagi seorang awam ketika berkumpul dengan para ulama adalah dia merasa dirinya salah satu dari mereka. Dan ini yang sangat saya khawatirkan gitu. Keseringan kumpul sama orang soleh, akhirnya merasa bahwa kita adalah bagian dari mereka. Padahal baru bisa cinta aja. Uhibbus solihin walasta minhum, katanya Imam Ghazali. Kata Imam Syafi'i, aku cinta sama orang soleh walaupun aku belum termasuk di antara mereka. Semoga tetap bisa jagain adab, tetap bisa jagain akhlak antara saya dengan orang-orang soleh yang saya berkumpul bersama dengan mereka insya Allah. Dan semoga juga tidak terhalang dari keberkahan para orang-orang soleh yang saya jumpai selama ini. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustazah Halimah Al-Idrus yang kami sayangi, saya ada pertanyaan tentang doa dari Nabi Muhammad SAW dalam kitab Ayyuhal Walad yang berbunyi, Allahumma inni auzubika min ilmin la yanfa. Saya suka baca doa ini karena saya yakin apapun yang dari Nabi Muhammad SAW pasti baik untuk semua. Tapi timbul pertanyaan di pikiran saya sehubungan dengan doa ini. Apakah ada ilmu yang tidak bermanfaat? Bukankah semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cipta ada hikmah dan manfaatnya? Saya mohon pencerahan darimu Ustazah. Salam rindu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan ini dari IG saya ini ya. Doa Nabi Muhammad SAW yang ada juga dalam kitab Ayyuhal Walad berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Padahal menurut yang bertanya ini bahwa bukankah semua ilmu itu pasti ada manfaatnya? Enggak gitu juga. Ilmu sihir gimana menurutmu? Ilmu tenung gimana menurutmu? Ilmu menipu, ilmu menghipnotis orang, ilmu gendam, kan itu juga ilmu. Akan tetapi ada manfaatnya tentu saja. Cuman kebanyakan orang kemudian menyalahgunakan kemanfaatan ilmu tersebut. Nah, ini yang kita tidak mau gitu. Maka ilmu itu juga dibagi menjadi 2.
Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu ya. Apapun aja yang kita ketahui itu tentu aja ada manfaatnya dan ada yang tidak bermanfaat. Yang mana yang bermanfaat dan yang mana yang tidak bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat. Nah, ingetin ucapan saya ini ya. Buat yang bertanya tadi Khairun Nisa ini ya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa membawamu menuju Allah, ilmu yang bisa menyampaikanmu kepada surga, ilmu yang dapat menjadikanmu semakin dekat dengan Allah, dengan Rasulnya, mendekatkanmu kepada jalan surga. Ini merupakan ilmu yang bermanfaat. Apapun saja bentuknya ilmu tersebut, jika akan mendekatkanmu kepada Allah, mendekatkanmu kepada Rasulullah, mendekatkanmu kepada jalan surga, tentu saja ianya menjadi ilmu yang bermanfaat. Akan tetapi kamu punya ilmu banyak sekali, hanya menambahkan kesombonganmu, hanya menambahkan kepada pemasukan duniamu, hanya menambahkan kepada panjangnya jadwal kamu memberikan kajian di mana-mana, tapi tidak menjadikanmu semakin dekat, semakin khusyuk, semakin tawadhu kepada Allah, semakin mengerti keagungan Allah Subhanahu wa taala, semakin takut dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu tersebut bisa dikatakan itu bukanlah ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuatmu tahu keagungan Allah, ilmu yang semakin mendekatkanmu kepadanya. Ilmu tersebut adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jauhkan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari ilmu yang tidak mendekatkanku kepada jalanmu ya Allah, dari ilmu yang tidak mendekatkanku kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustazah, saya ingin bertanya, jika umur sudah 40 tahun ke atas, ilmu apakah yang penting untuk kita pelajari dan kita dalami Ustazah? Dan apakah semua ilmu harus dipaham dengan bimbingan seorang guru? Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, ini pertanyaannya. Udah usia 40 tahun, tapi apa nih ilmu yang penting buat dipelajari? Nah, tidak ada waktu terlambat untuk mempelajari ilmu, sebab yang namanya mempelajari ilmu itu minal lahad ilal lahad, dari sejak buayan sampai ke liang lahat. Ilmu apa yang harus dipelajari nih sudah masuk usia 40 tahun? Namanya ilmul hal. Ilmu yang wajib dipelajari itu namanya adalah ilmul hal. Apa itu ilmul hal? Ilmu yang wajib untuk kamu pelajari sekarang, yang kamu perlukan sekarang dalam perjalananmu menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa aja mencangkupnya ilmu hal tersebut? Sesuai dengan apa yang dimiliki oleh 3 bagian dari manusia. Manusia itu punya badan, manusia itu punya akal, dan manusia itu punya hati. Nah, kamu harus punya ketiga ilmu untuk mengelola ketiga hal tersebut. Kamu harus punya ilmu untuk mengelola badanmu, sehingga badanmu melaksanakan perintah-perintah Allah, sehingga badanmu menjadi apa yang diinginkan Allah. Badanmu harus puasa di bulan Ramadan. Kamu harus punya ilmunya. Apa aja yang membatalkan puasa, apa aja yang wajib kamu laksanakan ketika kamu sedang berpuasa. Badanmu wajib sholat dalam sehari 5 waktu. Maka kamu harus mempelajari ilmu apa yang dapat menjadikan sholatmu itu menjadi sholat yang sah. Kamu harus mempelajari caranya khusyuk, kamu harus mempelajari caranya wudu, kamu harus mempelajari caranya ruku, sujud dengan benar, bacaan-bacaannya apa saja yang dapat membatalkan sholat tersebut, itu harus kamu pelajari. Jangan sampai ada yang terlewat, sebab ini adalah ilmu yang mengatur badan kamu. Ini seharusnya sudah dipelajari dari sebelum usia 40 tahun. Tapi kalaupun kamu ada di antaranya yang belum memahami, silahkan pelajari. Itu adalah merupakan ilmu yang wajib. Badanmu punya harta yang kamu miliki diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Maka kalau kamu punya hartanya, kamu juga harus mempelajarinya. Nah, ini ilmunya disebut sebagai ilmu fiqh, ilmu syariat, ilmu Islam. Kemudian akal kamu itu juga harus dikelola sehingga kamu meyakini sesuatu yang memang sesuai dengan faktanya. Ilmunya namanya ilmu iman atau ilmu hakikat. Hakikat harus sesuai dengan hakikatnya, harus sesuai dengan faktanya.
harus kamu kelola akal kamu sehingga ianya meyakini apa yang sungguh-sungguh ada, apa yang diwajibkan untuk kamu yakini. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para rasul, iman kepada datangnya hari kiamat, iman kepada keadanya qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa baik buruk segala sesuatunya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada datangnya hari kiamat termasuk juga iman kepada datangnya kematian, iman kepada akan adanya alam barzah, iman kepada segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Jika sudah benar semua keyakinanmu, tidak ada yang dapat memberikan kemanfaatan padamu kecuali Allah, tidak ada yang dapat membahayakanmu kecuali Allah, tidaklah obat dapat mengobatimu, tidaklah obat dapat menyembuhkanmu jika tidak dikehendaki oleh Allah, tidaklah dokter dapat menyembuhkanmu kecuali jika Allah Subhanahu wa taala memang menghendakinya demikian, tidaklah sesuatu bahaya dapat mengenaimu kecuali jika ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah benar semua keyakinanmu, termasuk juga bahwasanya tidak ada yang dapat memberikan rizki kecuali Allah, tidak ada yang dapat membahagiakanmu kecuali Allah, tidak ada yang dapat melakukan apapun kepadamu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sudah benar keyakinanmu, berarti akalmu sudah mendapatkan ilmunya. Jika kamu rasa ada di antara keyakinan-keyakinan tersebut yang masih kamu ragu-ragu, yang masih kamu belum memilikinya, maka wajib bagimu untuk mempelajari ilmu keimanan, ilmu akidah yang biasa juga disebut dengan nama ilmu hakikat. Dan yang terakhir, kamu wajib mempelajari yaitu ilmu yang larinya kepada hati. Sebab manusia terdiri dari badan seperti yang tadi saya sampaikan, kemudian pikiran yang keduanya, dan yang terakhirnya adalah hati. Dan ini adalah nilai tertinggi dari seorang manusia, dan ilmunya atau kewajiban kamu di sana dalam beragama itu membuatmu memiliki ihsan. Jika kamu memiliki hati yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu harus mempelajari sifat-sifat baik yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk kamu bersifat hatimu tersebut dengan sifat tersebut, dan kamu juga harus mempelajari sifat-sifat buruk yang ada di dalam hati sehingga kamu dapat mengusirnya jauh-jauh dari hatimu. Ketika kamu sudah memiliki ilmunya, ilmu sabar, ilmu ikhlas, ilmu tawadhu, ilmu syukur, ilmu cinta kepada manusia, ilmu mencintai Allah, ilmu mencintai Rasulullah, ilmu mencintai kebaikan-kebaikan. Jika kamu sudah memiliki ilmunya dan kamu juga tahu bagaimana cara menghindari cara menghindari kebencian, bagaimana cara menghindari kesombongan, bagaimana jauh dari riya, bagaimana jauh dari ujub. Semua ilmu-ilmu tersebut wajib kamu pelajari, sebab itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kita untuk bersifat dengan sifat-sifat yang seperti itu. Jika kamu sudah mempelajari semuanya, maka artinya kamu sudah memiliki ilmunya. Biasa disebut dengan nama ilmu ihsan dalam rukun agama kita. Juga disebut dengan nama ilmu thariqat atau ilmu perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, atau biasa disebut dengan nama ilmu akhlak atau ilmu tasawuf juga ya. Nah, ketiga ilmu ini yang wajib dipelajari tanpa pandang usia. Jadi meskipun kamu sudah berusia 40 tahun ke atas, ketiga hal tersebut itu harus kamu pelajari. Mana nih di antara ketiganya yang kamu rasa kamu belum memilikinya? Pelajari lebih jauh lagi agar kamu bisa menjadi seorang hamba yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah semua ilmu tersebut harus difaham dengan bimbingan seorang guru? Adanya seorang guru lebih memudahkan tentu saja. Sebab kalau kamu nggak punya gurunya, jadi agak susah buat ngasih tahu tentang keimanan-keimanan. Apalagi jika kamu bertemu dengan guru yang memang mendidik ya, dia akan mengerti cara memahamkan kepadamu ilmu dengan cara yang paling mudah. Maka dapati guru tersebut, kemudian cari bimbingan dari mereka sehingga kamu menjadi seorang hamba yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu insyaallah. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana caranya agar mudah menerima nasihat? Bagaimana cara agar mudah menerima nasihat? Nasihat itu seperti benih ya, seperti benih yang ditaruhkan di tanah. Nah, tanahnya itu adalah hatinya. Bagaimana menjadikan hatimu bisa ditanami oleh benih?
Atau bagaimana menjadikan hatimu menjadi hati yang bisa menerima nasihat, sehingga nasihat tersebut masuk ke dalam hatimu dan kemudian menumbuhkan kebaikan-kebaikan. Itu kan yang diharapkan dari sebuah nasihat. Nah, itu pertanyaannya sama dengan bagaimana cara agar tanah bisa menerima benih yang masuk kemudian menumbuhkannya. Nah, pertanyaannya kurang lebih sama seperti itu. Tanahnya harus tanah yang subur dan tanah yang jauh dari penyakit-penyakitnya. Maka kalau kamu ingin hatimu mudah untuk menerima nasihat, jadikanlah hatimu hati yang subur, hati yang bagus, hati yang bersih, hati yang punya cinta kepada semua umat Nabi Muhammad SAW, hati yang tidak banyak onak durinya, hati yang tidak ada kebencian terhadap hamba-hambanya Allah. Selagi hati kamu punya banyak kebencian, selagi hati kamu punya banyak penyakit-penyakit, akan sulit bagimu untuk bisa menerima nasihat. Dan penyakit-penyakit yang datang kepada hati juga banyak diantaranya adalah dosa-dosa kita. Tiap kali kita mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa, ini katanya Nabi Muhammad alaihissalam, idza adnabal abd nakat fi qalbihi nuqtah sauda. Apabila seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka ada satu titik hitam di dalam hatinya yang akan tertoreh di dalam hatinya tersebut. Apabila ia beristighfar, apabila ia bertaubat, akan dihapus. Kalau tidak, kemudian dia berbuat dosa lagi, maka satu titik hitam lagi. Berbuat dosa lagi, satu titik hitam lagi, sehingga hatinya kemudian dipenuhi dengan titik-titik hitam. Nah, hati yang seperti ini, hati yang banyak titik-titik hitam dosanya, itu akan menjadi hati yang gelap. Nah, kalau sudah gelap, lama-lama mati. Hatinya ini hati yang gelap, hati yang berpenyakit gitu kan. Kalau dibiarkan terus-terusan akan menjadi hati yang mati. Kalau udah hati mati, maka nasihat apapun tidak akan bermanfaat baginya. Sama dengan tanah, kalau sudah penuh dengan penyakit-penyakit tanah tersebut, kalau tanahnya tanah yang tidak subur gitu kan, maka akan tidak bermanfaat. Benih sebaik apapun hanya akan menjadi sampah di dalam tanah tersebut, tidak ada artinya apa-apa. Nah, kita kalau mau tahu nih, hati kita gimana sih selama ini, sudah dalam kondisi subur atau kurang subur atau bahkan mati, tinggal dengerin aja nasihat, tinggal kamu tanemin aja benihnya, bisa hidup apa nggak hidup gitu kan. Nah, tinggal kita dengerin aja nasihat. Bagaimana perasaanmu ketika kamu mendengarkan nasihat? Kalau kamu merasa setiap kali dinasehati kamu menolak, dengan kamu berpikir bahwa kalau yang nasehatin orangnya jelek, orangnya buruk, kamu akan berpikir, Allah, diri sendiri aja benerin, ngapain kamu benerin orang lain? Itu pertanda bahwa hati kamu ini bukanlah merupakan hati yang subur, sebab ianya menolak nasihat. Kalau yang nasehatin ternyata orang baik, yang memang tidak berbuat dosa seperti kamu misalnya, kamu akan cari kawan-kawan lain berbuat dosa, dengan kamu berpikir bahwa bukan cuma saya aja kok yang berdosa, banyak banget kok orang yang berdosa kayak saya, kenapa dia nasehatinya cuma saya? Atau ini sudah nggak relevan lagi buat zaman sekarang nasihat ini, seharusnya ini sudah nggak lagi jadi nasihat, orang dosa kayak begituan kan semua orang juga ngerjain. Nah, orang yang seperti ini artinya bahwa dia hatinya sedang tidak subur, hatinya sudah tidak lagi subur. Nah, orang yang seperti ini, kita kalau merasa hati kita kok kayaknya saya begitu ya kalau dinasehatin, yuk kembali, yuk kita balik, yuk kita banyak beristighfar, yuk kita banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar perlahan-lahan hati kita dibersihkan dari dosa-dosanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian memaafkan dosa-dosa kita dan kemudian hati kita menjadi bersih kembali. Dan salah satu cara agar kita hatinya bisa menjadi hati yang subur, hati yang indah sehingga mudah menerima nasihat adalah dengan kita mendekat orang-orang soleh, terutamanya manusia paling soleh, baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hati itu nular. Kalau kita sering deket-deket sama orang yang hatinya baik, lama-lama hati kita juga jadi akan ikutan baik. Kalau kita sering deket-deket sama orang yang hatinya buruk, nanti kita juga akan lama-lama ikut-ikutan sama keburukan orang tersebut. Makanya mau mesti pilih-pilih teman. Dan seindah-indah teman, seindah-indah kawan untuk kita berkawan, baginda kita Nabi besar Muhammad alaihissalam. Bersolawatlah kepadanya, bacalah sejarahnya. Setiap kali kamu sedang membaca sejarahnya, kamu membaca solawat kepadanya,
kamu artinya sedang duduk manis bersama dengan Nabi Muhammad alaihissalam, dan perlahan-lahan dudukmu tersebut apabila mengambil waktu yang banyak dalam hari-harimu, maka akan merubah hatimu perlahan-lahan menjadi hati yang subur, insyaallah hati yang mudah untuk menerima nasihat. Pertanyaan berikutnya, Ustazah, Ana mau bertanya, katanya kita di dunia ini kita harus punya satu pegangan guru atau guru sambung gitu ya Ustazah. Maksudnya gimana ya Ustazah? Hakikatnya guru yang bagaimana yang harus menjadi pegangan? Terima kasih Ustazah yang cantik. Makasih. Ini ya, yang tanya ini insya Allah nih udah baca kitab saya nih, atau kalau kamu, maksud saya kitab Imam Ghazali yang saya terjemahkan ya. Atau kalau kamu belum membacanya, kamu sepertinya perlu membaca, karena di dalam kitab ini disebutkan tentang syarat-syaratnya guru mursyid. Syarat-syaratnya guru untuk disebut sebagai guru mursyid itu guru yang bagaimana. Nah, ini sudah ada keterangannya di sini, lengkap semuanya, dan beliau mengatakan kalau kamu mendapati orang yang seperti ini, artinya kamu sudah mendapati guru yang mursyid. Gitu ya. Katanya beliau, nih saya akan bacakan aja biar lebih terang. Halaman 64. Adapun syarat utama seseorang dapat menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW adalah dengan berilmu. Jadi syaratnya seorang guru ya. Dia nanya, pertanyaannya, apakah seseorang harus punya guru? Gini teman-teman saudaraku sekalian, jangankan untuk perjalanan besar menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita mau jalan ke satu tempat aja, seringkali kita perlu adanya pemandu untuk ngasih tahu kita, nih jalanan ada banyak pilihan nih. Walaupun misalnya kamu buka Google Map misalnya, kamu udah tahu jalan-jalanannya, tapi kan ada pilihan-pilihan jalan. Kalau kesini sekian menit, ini sekian menit, ini sekian menit. Nah, jauh lebih mudah ketika ada seseorang yang ngasih tahu kamu, jalan yang kamu pilih jalan yang ini aja. Karena jalan yang sebelah situ walaupun kelihatannya lebih pendek, tapi lagi ada perbaikan jalan. Karena lagi ada karnaval misalnya. Jadi kamu harus lebih mudah menempuh jalan yang ini. Jangan tempuh jalan yang ini karena ini jauh lebih jauh. Walaupun kelihatannya dia lebih dekat, tapi secara kilometernya misalnya lebih jauh dan lain sebagainya. Artinya dengan adanya petunjuk jalan, itu kamu akan menjadi terbimbing untuk menuju kepada pilihan-pilihan jalanan yang bisa kamu tempuh. Demikian pula dengan seseorang dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala, yang tentu saja bukan jalanan yang lurus dan bukan jalanan yang mulus. Jalanannya itu penuh dengan kelokan-kelokan, ada banyak sekali pilihan-pilihan jalan, kanan, kiri, depan, belakang, putar balik, belok kanan, belok ke kanan sedikit, belok ke kanan banyak sekali pilihan-pilihan jalannya, dan juga bukan jalan yang mulus. Begitu banyak onak durinya, begitu banyak halangan-halangan di jalan. Maka kamu perlu seorang guru untuk bisa menunjukkan kepada kamu harus kanan, tapi kanannya jangan banyak-banyak, sedikit aja. Oh, habis itu kemudian kamu lurus lagi sekarang, habis itu kamu kiri. Kita sangat perlu teman-teman saudara sekalian, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yudlilillah falan tajida lahu waliyan mursyida." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang disesatkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapati seorang petunjuk jalan yang akan menunjukkan jalan baginya. Dia tidak akan mendapati guru yang dapat menuntun jalan baginya. Artinya bahwa kalau kamu adalah orang yang dikehendaki baik untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mudah, insyaallah Allah akan utuskan kepadamu seorang guru yang akan membimbingmu, dan kamu akan mendapatkan seorang guru yang akan membimbing jalan kehidupanmu tersebut. Nah, itu jadi memang diperlukan bagi kita ini satu guru yang dapat membimbing kamu gitu. Nah, kalau punya gurunya banyak gimana Ustazah? Nggak apa-apa, boleh aja. Kamu punya guru banyak, ngasih tahu ini, ngasih tahu itu, boleh-boleh aja. Akan tetapi yang kamu jadikan pegangan ketika kamu bingung, nih saya mesti A, mesti B. Ini saya mau lanjut sekolah atau saya mau nikah. Ini saya mau
saya mau pergi umroh dulu atau uang ini mau saya sedekahkan, ini saya mau begini dulu atau mau begitu dulu. Nah itu ketika kamu kemudian berada dalam pilihan-pilihan yang sulit dalam kehidupan, adanya guru membimbing kamu dalam kehidupan tentu akan lebih memudahkanmu untuk memutuskan keputusan-keputusan berat dalam kehidupan. Karenanya kalau buat saya, memiliki guru adalah salah satu karunia terbesar dalam kehidupan yang harus saya syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu karunia agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan saya, seperti itu. Jadi kalau dikatakan perlukah ada seorang guru, tentu saja itu diperlukan, gitu ya. Nah terus gurunya ini nih mesti yang kayak gimana? Nah ini Imam Ghazali menyebutkannya nih dalam kitabnya beliau di halaman 64. Satu, syaratnya mesti berilmu, katanya kayak begitu kan. Kemudian selain berilmu juga, seorang mursyid harus orang yang berpaling dari cinta dunia, bukan orang yang cinta jabatan. Dia juga harus memiliki guru bijak yang bersambung silsilah keilmuannya dengan baginda Nabi besar Muhammad alaihissalam. Harus punya sanad ilmu, karena ilmu ini, agama kita ini tidak diterima lewat tulisan. Agama kita ini tidak diterima lewat suara. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu mau cari kayak gimana juga kitab karya Nabi Muhammad, nggak ketemu. Kamu mau cari juga rekaman suara Nabi Muhammad, nggak akan ketemu. Guru besar kita ini baginda kita Nabi Muhammad yang diturunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril. Nabi Muhammad yang menyampaikan ajarannya kepada kita sekalian. Tapi kan kita mau cari rekaman suaranya Nabi Muhammad, nggak ketemu. Kita mau cari rekaman atau kitab tulisan Nabi Muhammad, nggak ketemu juga. Sebab bukan dengan cara itu Nabi Muhammad menyampaikan ilmunya, akan tetapi lewat cara lisan beliau disampaikan ke telinga. Dari telinga tersebut, telinga para sahabat, kemudian mereka menyampaikan dengan lisannya, diterima oleh para tabi'in. Tabi'in menerima dengan telinganya, kemudian menyampaikan dengan lisannya kepada tabi'in, terus berkelanjutan dari ulama ke ulama sampai kepada zaman kita sekarang ini, di mana pada zaman sekarang ini kita menerima ilmu tersebut dari para ulama-ulama kita, yang tentu saja ulama-ulama tersebut, kalau kamu tanya, memiliki nasab keilmuan yang bersambung dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah ini nih, kita jadi jangan asal-asal berguru kepada orang, misalnya asal dia tahu bisa nebak-nebak isi hati kamu, kemudian kamu langsung berguru sama dia. Enggak begitu teman-teman saudara sekalian. Dia harus punya beberapa persyaratan yang memang sudah belajar banyak dengan ilmunya. Maksudnya dia juga berilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Dia juga ketat dalam melatih dirinya, menyedikitkan makan, menyedikitkan bicara, menyedikitkan tidur. Dia juga memperbanyak ibadahnya, sholatnya, sedekah, puasanya, tidak tertinggal. Dan dia juga memiliki perangai-perangai baik seperti sabar, syukur, tawakal, yakin, dermawan, qanaah, tenang, bijaksana, rendah hati, berilmu, jujur, malu, setia, berwibawa, tidak tergesa-gesa, dan juga sifat-sifat yang begitu sangat banyaknya. Kalau kamu berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu, maka mereka adalah pantulan cahaya Nabi Muhammad SAW yang pantas untuk diikuti dan diteladani. Seperti istilahnya, pantas untuk kita jadikan guru, di mana mereka ini digugu, dipatuhi, dan juga ditiru, diteladani dalam kehidupannya. Seperti itu teman-teman saudara sekalian. Nah, jadi jadikan guru-guru sebagai pegangan dalam kehidupanmu, dan juga ikuti mereka, patuhi mereka dalam pendidikan atau dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pertanyaan terakhir ini ya. Ya, waktu juga memisahkan kita karena sudah 1 jam lebih nih ya. Ini ada sisa satu pertanyaan terakhir untuk nanti ditutup dengan ringkasan mengenai buku ini insyaallah. Pertanyaan terakhir Ustazah, dalam buku tersebut dituliskan Imam Ghazali melarang muridnya untuk menjadi penceramah. Bagaimana jika sebenarnya kita nggak mau, tapi masyarakat yang menuntut, meminta untuk diajar? Bagaimana sikap kita? Iya betul. Imam Ghazali memang luar biasa sekali ya pemikirannya ya dalam kitab ini. Beliau memerintahkan kita untuk mengajar, akan tetapi beliau melarang kita untuk menjadi seorang pengkhutbah.
seorang yang berceramah gitu ya. Kenapa gitu? Karena katanya beliau banyak sekali yang beliau lihat pada zaman beliau ya, apalagi pada zaman sekarang ini, di mana orang-orang yang berceramah itu hanya berceramah tanpa didasari dengan ilmu, yang juga kadang-kadang seringkali berceramah hanya untuk, mohon maaf ya, untuk mengejar misalnya amplop, untuk mengejar misalnya pangkat, untuk mengejar misalnya popularitas. Nah, seperti itu gitu. Nah, jadi karena hal inilah Imam Ghazali kemudian melarang orang-orang untuk jangan sampai kamu nih sebagai murid saya, jangan sampai kamu punya keinginan untuk menjadi seorang penceramah gitu, untuk menjadi seorang yang khotib, seorang yang pengkhutbah gitu kan, yang menyampaikan sesuatu ilmunya nggak banyak tapi hanya untuk kejar popularitasnya aja. Dan beliau juga di dalam kitab ini sesudah menyampaikan tentang jangan menjadi seorang penceramah, beliau juga bilang, tapi kalau kamu harus menjadi seorang penceramah, nah ini seperti yang kamu tanyakan tadi nih, kalau memang sebenarnya sih nggak kepengen, saya dulu tidak berceramah ya, saya dulu di Daruz Zahra Tarim Hadramaut saya mengajar gitu, dan saya tidak mengerti bagaimana caranya berceramah kan. Tapi ketika kemudian salah satu cara mengajar di negeri kita ini adalah dengan berceramah juga, itu adalah salah satu media dakwah juga. Nah, kemudian ya diambil juga dengan keharusan yang memang menjadi seperti diharuskan oleh umat, diharuskan oleh masyarakat. Nah, beliau kemudian mengatakan juga di dalam kitabnya, kalau kamu memang harus berceramah, maka kamu harus menjaga dua hal, kata beliau. Yang pertama, jangan memaksakan harus pakai kalimat-kalimat yang susah-susah. Karena ada banyak orang ketika berceramah cari kata-kata yang susah-susah, kata-kata yang indah-indah, bahasa-bahasa yang bahkan kadang-kadang susah untuk dimengerti, hanya untuk membuat orang mikirnya bahwa, wih, pinter nih kayaknya nih ceramahnya nih, pakai bahasa yang sangat intelektual sekali, bahasanya udah pakai banyak sisi di belakangnya itu ya, sampai tidak mudah dimengerti kecuali oleh orang-orang yang ada gelarnya S1, S2, S3 begitu kan. Nah, ini yang seperti ini nih, jangan memaksakan kata-kata yang sulit-sulit, jangan memaksakan kata-kata yang berirama misalnya. Seperti itu katanya Imam Ghazali dalam kitabnya ini, jangan paksakan kata-kata yang seperti itu. Kemudian yang keduanya beliau mengatakan, kalau kamu memang harus berceramah karena memang tuntutan masyarakat seperti itu, tuntutan umat seperti itu, kamu diminta juga untuk memberikan ya sambutan atau untuk mengingatkan orang gitu kan. Sifatnya kan kalau berceramah itu kan untuk mengingatkan orang. Nah, kalau yang seperti itu beliau bilang memang harus kayak begitu. Ya udah, satu, jangan pakai kalimat-kalimat yang sulit untuk dimengerti atau dipaksakan untuk mencari kata-kata yang indah-indah begitu ya. Kemudian yang keduanya beliau bilang jangan sampai tujuanmu berceramah adalah untuk membuat mereka terkesima, sampai orang-orang semuanya bilang, wih, ini dia nih, kalau dia yang bicara ini singa podium. Ini yang harus benar-benar kita hindari ya. Kita berceramah tujuannya dakwah ilallah, tujuannya mengingatkan orang untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bikin tujuanmu dalam berceramah adalah untuk mengajak orang-orang menujumu. Enggak penting kamu itu siapa. Bawa orang menuju Allah, jangan bawa orang menujumu. Ini yang harus selalu kita ingat-ingat ya, sebagai para dai, para du'ah dimanapun saja berada, orang yang dengan terpaksa harus berceramah karena itu merupakan tuntutan dari umat kita pada zaman ini, harus juga berceramah di podium-podium, di mimbar-mimbar. Silakan ambil bagian jika kamu memang memiliki ilmunya. Sekali lagi, jika kamu memang memiliki ilmunya. Tapi jika kamu tidak merasa memiliki ilmunya, jangan sampai kamu menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan faktanya. Itu adalah penghinaan terhadap agama Islam. Itu adalah pelecehan terhadap agama ini. Kalau kamu sampai berani pegang mic menyampaikan sesuatu tentang agama padahal kamu sendiri tidak seberapa memahaminya.
Jangan menyampaikan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu. Kemudian kalau kamu memang mengerti ilmunya, sekali lagi ingetin nasihat Imam Ghazali 2 hal tadi ini. Jangan memaksakan bahasa-bahasa yang susah-susah, jangan memaksakan bahasa-bahasa yang indah-indah sampai kemudian menghilangkan makna dari mengajak orang menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, pastikan tujuanmu bukan mengajak orang menujumu, akan tetapi ajak orang menuju Allah. Kita tidak penting, teman-teman saudariku sekalian, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menganggap kita penting. Karenanya kemudian penting untukmu untuk mengingat bahwa tujuan kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apapun saja yang kita lakukan, baik belajar, berceramah, ataupun memudahkan dakwah, atau apa aja yang kita lakukan, bahkan sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang saudara, tujuan kita satu, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah dalam tujuan, cari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita untuk menuju jalannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terakhir akan saya sampaikan mengenai kesimpulan dari buku ini. Ada beberapa kalimat-kalimat yang memang sangat menusuk dalam hati saya ketika saya membacanya. Salah satunya adalah ucapan beliau, Imam Ghazali, "Wahai anakku, letakkanlah semangatmu dalam jiwamu, kobarkanlah semangat dalam jiwamu, kalahkanlah hawa nafsumu, dan ingatkan badan akan adanya kematian. Sebab rumahmu yang sesungguhnya adalah kuburan, dan penghuni kubur selama ini sedang menunggumu. Kapan kamu akan datang menjadi salah satu dari mereka? Jangan sampai kamu datang ke sana tanpa bekal." Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Tubuh ini adalah sangkar burung atau kandang ternak. Pikirkanlah, badanmu ini termasuk bagian yang mana? Jika kamu adalah sangkar burung yang mampu terbang tinggi, ketika mendengar tabuhan genderang yang memanggil, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu, kamu ridho padanya dan kamu diridhoi, maka kamu akan terbang tinggi hingga menembus menara surga." Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad alaihi wasallam, "Ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'ad." Arsy Allah berguncang kala kematian Sa'ad bin Mu'ad. Namun jika kamu hanyalah binatang ternak, karena kesibukan kamu terhadap urusan dunia yang terus-terusan tidak pernah membiarkan ruhmu terbang menuju Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah membiarkan ruhmu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengingat tentang hal-hal yang tinggi dalam kehidupan di atas muka bumi ini, maka seperti yang Allah firmankan, apabila datang kematian, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, jika tubuhmu hanyalah seperti binatang ternak, ulaika kal an'ami balhum adall, mereka setara binatang ternak bahkan lebih hina, maka bisa jadi kamu hanya akan berpindah dari dinding rumahmu menuju ke dasar lembah neraka, naudzubillah min dzalik. Suatu hari Hasan Al-Basri diberi air dingin. Ketika menyentuhnya dia pingsan. Sesudah sadar, saat ditanya sebab pingsannya, dia menjawab, "Aku terbayang permintaan ahli neraka kepada penghuni surga, an afidu alaina minal ma aw mimma razaqakumullah, tuangkanlah untuk kami air kalian atau rezeki apapun yang Tuhan telah bagi kepada kalian." Maka teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, bacalah kitab Imam Ghazali ini ayuhal walad, karena di dalamnya terdapat begitu banyak nasihat-nasihat yang sangat indah untuk perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman yang ada di Indonesia, bisa cari kitabnya di Wafa by Halimah yang ada di bio saya, akun Instagramnya. Dan juga buat yang di Malaysia bisa lihat di poster saya, itu juga di Majelis Ta'lim Ar-Raudhah ya. Di sana menjual kitab Ayyuhal Walad dan kitab-kitab yang lain juga. Untuk yang di Singapura bisa di Al-Wafa, bisa di perkumpulan Al-Wafa. Nah, itu di sana juga terdapat kitab-kitab saya. Insyaallah mudah-mudahan dapat menjadi kitab yang bermanfaat bagi umat Islam, dapat menjadi bacaan-bacaan yang dapat
menjadi benih-benih yang indah untuk kita tanamkan dalam hati kita dan menumbuhkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Imam Al-Ghazali alaihi ridwanullah yang telah menulis kitab ini dan juga kitab-kitab yang lainnya sehingga menjadi kitab yang begitu bermanfaat bagi kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kemanfaatan pada ilmu kita ini sehingga menjadikannya ilmu yang membawa kita menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir biniyatil qabul tamam kulisul ma'mul wa ila hadratur rasul. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf apabila terdapat kekurangan di sana sini. Billahi taufik wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.